Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami menjadi baik dan menjadi lebih baik ketika kami berani memberikan diri. Murah hati kepada siapapun. Membagikan apa yang bisa kita kebagikan. Dan menanam banyak benih kebaikan. Bantu kami ya Bapa untuk tidak menjadi egois, tapi memberikan apa yang bisa kita berikan. Berkat Tuhan atas kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kalau kita ingin mendapatkan kelimpahan dalam hidup, Yesus memberikan paradoks kehidupan. Ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman, tidak ada cara lain kalau kita harus belajar murah hati. Murah hati tidak berarti hanya memberikan uang, tapi memberikan diri, memberikan pengetahuan, memberikan kebaikan, memberikan kebenaran, keadilan. Jadi segala yang baik itu yang ada padaku, yang kuberikan kepada orang lain. Itu murah hati. Ya memang tentu salah satunya adalah bahwa kita mungkin memberikan barang, memberikan uang, memberikan kebaikan, memberikan waktu, itu juga bagian dari murah hati. Dan kita akan diperkaya. Ya. Kita akan diperkaya dan kita akan diberi kemampuan, bakat-bakat yang semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Dan itulah yang diminta oleh Yesus ketika dia mengatakan hanya biji yang mati itu yang menghasilkan buah berlimpah. Kalau kita menanam katakanlah biji jagung, tak mungkin dari jagung yang baru itu langsung kita tanam, nggak mungkin. Harus dikeringkan dulu, dipanasi, dikeringkan di matahari, sehingga kemudian dari biji yang bagus itu lalu ditanam menjadi berkelimpahan. Satu biji lalu pohon jagung ada banyak, mungkin 2 atau 3 paling banyak. Tetapi biji itu, bonggol jagung itu banyak sekali biji-bijinya. Demikianlah manusia harus mati, katakan Yesus. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap egois, mati terhadap kesenangan-kesenangan sendiri, mati terhadap kemauan sendiri, tetapi berani berkorban, berani membuat orang lain bahagia. Dan itu bisa kita lihat tampak dalam diri para ibu kita semua. Seorang ibu yang pagi-pagi buta menyiapkan makanan untuk anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya, mengorbankan nyawanya, bahkan hidupnya untuk anak yang ada dalam rahimnya. Jadi prinsip ini yang mau ditanamkan oleh Yesus bagi kita, maka Yesus berkorban, melayani. Yesus mengatakan kalau kamu melayani aku, kamu akan dihormati oleh Bapakku. Dan itu yang terjadi pada hari ini dengan Santo Laurentius. Ketika melayani gereja pada tahun 237 pada awal gereja perdana. Ketika raja meminta harta kekayaan gereja, maka Laurentius sebagai diakon memberikan kekayaan gereja adalah orang-orang miskin yang dilayani. Itu diberikan kepada kaisar, sehingga kaisar marah dan akhirnya dipanggang dia hidup-hidup. Tapi namanya tetap termasyhur sampai sekarang. Kaisar siapa yang dulu tidak ada lagi, habis. Tapi kematian Laurentius, kematian Yesus, kepada para martir-martir yang mengorbankan hidupnya sampai sekarang tetap hidup, didoakan. Hidup bukan hanya mendoakan kita, tapi hidup abadi bersama Tuhan. Dan itulah yang menjadi prinsip kita, bahwa kita hidup bukan hanya hidup di dunia ini selama 70, 80, 90 atau mungkin 23 tahun, 33 tahun seperti Santa Teresa. Karena Yesus hanya hidup 23 tahun. Tapi itulah memancarkan, tetapi menjadi hidup sampai sekarang. Ya, orang memohonkan berkat, memohonkan doa darinya ketika dia berada hidup abadi bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itulah ya, ketika kita mengorbankan diri kita menjadi hidup selama di dunia ini pun kita tetap hidup.
kita membagikan apa yang kita bagikan, apalagi nanti kalau kita mati di saat bersama Tuhan. Kita akan memberikan, menolong banyak orang, dan kita hidup bersama Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, kita tentu bukan yang gampang ya. Jadi jangan kita mengira kalau kita berbuat baik itu kita akan mendapatkan tanggapan yang baik. Tidak selalu demikian. Justru akan mendapatkan tantangan-tantangan, godaan-godaan, dan serangan-serangan yang tidak kita sukai, dan itu akan menyakiti hati kita juga. Tapi itulah cara Tuhan untuk menggosok batu dengan batu ya. Lalu akan menimbulkan bara api ya, menyala. Ketika keras dicampur keras ya, maka itu juga akan memancarkan sinar yang baik. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat supaya Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan caranya dan bukan cara kita. Semoga kita semakin murah hati, semakin baik hati, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dalam nama Bapa dan Putra